Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 di sini kami ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Kami akan membawakan materi tentang bisnis dan marketing dalam perspektif tafsir tematik. Sebelum masuk ke materinya, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama ada saya Fadil Setiawan NIM 004, kemudian ada teman saya Yasmin Azhara NIM 005, kemudian ada Rio Anggara NIM 024 dan Sekar Putri NIM 035. Untuk pembahasan yang pertama, itu bisnis, akan saya jelaskan. Bisnis merupakan bagian dari kegiatan ekonomi dan mempunyai peranan yang sangat vital dalam rangka memenuhi kebutuhan manusia. Kegiatan bisnis mempengaruhi semua tingkat kehidupan manusia, baik individu, sosial, regional, nasional, internasional. Tiap hari, jutaan manusia melakukan kegiatan bisnis sebagai produsen, perantara, maupun sebagai konsumen. Kemudian untuk pemasaran atau marketing merupakan salah satu instrumen terpenting dalam dunia bisnis untuk mencapai target pasar. Pemasaran juga merupakan kunci dari kesuksesan bisnis di era milenium ini. Kotler dan Armstrong menyatakan bahwa kesuksesan bisnis sebuah perusahaan tergantung pada implementasi strategi pemasarannya, dan kini pemasaran dianggap sebagai alat pemenuhan kepuasan konsumen. Kemudian untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Sejarah kemunculan kajian pemasaran. Secara historis, kemunculan kajian pemasaran dimulai sejak berkembangnya teori-teori ekonomi kapitalistis dan sosialis tentang pertumbuhan budaya konsumsi. Meskipun kemunculan dan pertumbuhan kajian pemasaran dimulai pada tahun 1900-an. Namun pada dasarnya, kajian ini telah ada sejak kapitalisme industri yang didasarkan pada teori pasar bebas dan invisible hand Adam Smith. Pandangan Karl Marx tentang masyarakat sosial dan konsep manusia ekonomi rasional. Oleh karena itu, konsep pemasaran selalu didominasi oleh paradigma materialistik, kepuasan individu, dan maksimalisasi kekayaan dan kepuasan keinginan. Kemudian, makna bisnis marketing dalam Al-Quran dan hadis. Pemasaran Islam dianalisis dan dibangun di atas filosofi yang didasarkan pada motif dasar tujuan penciptaan manusia. Islam mengatur kehidupan secara keseluruhan, dan artinya marketing dalam Islam harus dilakukan secara damai dengan diri sendiri, damai dengan manusia lain, damai dalam hidup ini, dan damai di akhirat, dan ketundukan penuh pada kehendak Tuhan. Ada beberapa kata kunci atau aspek inti yang disebutkan dari definisi di atas. Hikmah dalam Islam, kata hikmah sangat dekat dengan strategi. Kebutuhan pemasaran Islam didasarkan pada dua persyaratan dasar, sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran, yaitu kebutuhan fisiologis pangan, air, dan sandang, serta kebutuhan keamanan. Sedangkan pemasaran konvensional didasarkan pada keinginan, halal, dan kenyamanan. Produk yang ditawarkan mengandung kebajikan, murni, aman, halal, dan menguntungkan. Kesejahteraan atau falah, sukses dan sejahtera, menggambarkan falah sebagai pencapaian kemakmuran di dunia dan akhirat. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Cara berbisnis dan marketing dalam Islam. Rasulullah pernah bersabda bahwa perdagangan atau bisnis adalah satu lahan yang paling banyak mendatangkan keberkahan. Islam memberikan kategorisasi bisnis yang diperbolehkan atau halal dan bisnis yang dilarang atau haram. Banyak sekali contoh bisnis yang diperbolehkan dalam Islam, selama bisnis itu tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Al-Hadis. Next. Berikut beberapa contoh bisnis yang diperbolehkan dalam Islam. Yang pertama yaitu berdagang atau jual beli. Jual beli merupakan suatu yang diperbolehkan dalam Islam. Dalam sebuah ayat, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allah telah menghalalkan jual beli. Quran surat 2:275. Dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa Rasulullah pernah menyatakan bahwa 9 dari 10 pintu rezeki adalah melalui pintu berdagang atau al-hadis. Ini artinya aktivitas dagang sangat dianjurkan dalam ajaran Islam. Melalui jalan inilah pintu-pintu rezeki akan dapat dibuka, sehingga karunia Allah terpancar daripadanya.
Yang kedua yaitu bisnis online. Dalam wajah lain dikenal dengan istilah bisnis maya. Pada dasarnya sama seperti bisnis offline, ada yang halal, ada yang haram. Ada yang legal dan ada yang ilegal. Hukum dasar bisnis online sama seperti akad jual beli dan akad as-salam. Ini diperbolehkan dalam Islam. Adapun keharaman bisnis online dikarenakan oleh beberapa sebab, diantaranya yaitu yang pertama sistemnya haram, seperti money gambling. Judi itu haram baik di darat maupun di udara atau online. Yang kedua yaitu barang dan jasa yang menjadi objek transaksi adalah barang yang diharamkan, seperti contohnya narkoba, video porno, online seks, pelanggaran hak cipta, situs-situs yang bisa membawa pengunjung ke dalam perzinahan dan kerisakan. Yang ketiga yaitu karena melanggar perjanjian atau mengandung unsur penipuan. Dan yang keempat yaitu lainnya yang tidak membawa kemanfaatan tapi justru mengakibatkan kemudaratan. Oke, selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya, Yasmin Zahra. Selanjutnya itu ada marketing dalam Islam. Berikut ini adalah beberapa tips atau strategi marketing ala Rasulullah dalam mengembangkan bisnisnya. 1. Bersikap jujur. 2. Ikhlas dan profesional. 3. Menghormati pelanggan. 4. Membedakan jenis produk. Terus selanjutnya itu etika bisnis dan marketing Islami. Sebagai seorang muslim, kita harus mengetahui bahwa kita melakukan suatu bisnis harus memperhatikan utilitarian, di mana konsep utilitarian adalah suatu bisnis dianggap baik jika memberi manfaat kepada orang lain. Oleh sebab itu, jika kita berbisnis, kita harus memperhatikan apakah produksi yang kita hasilkan mengandung manfaat untuk orang lain atau justru mendatangkan mudarat. Dan tentunya juga tidak melakukan kecurangan dalam berbisnis. Al-Quran memberikan 2 persyaratan dalam proses bisnis, yakni persyaratan horizontal atau kemanusiaan dan vertikal atau spiritual. Pedoman etika marketing dalam Al-Quran yaitu Allah memberikan jaminan terhadap kebenaran Al-Quran sebagai reliability produk warranty. Yang kedua, Allah menjelaskan manfaat Al-Quran sebagai produk karyanya, yakni menjadi petunjuk. Yang ketiga, Allah menjelaskan objek, sasaran customer sekaligus target penggunaan kitab suci tersebut, yakni orang-orang yang bertakwa. Berikut sumber-sumber etika marketing Islam dalam Al-Quran. Ayat tentang berekonomi tentang modal kepercayaan. Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 283. Oke, sekian dari kelompok kami. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Bila hifsab bilal haq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, 4 yuk.